Nah, jadi tolong Anda ingat baik-baik ya, yang tadi itu ya, syarat minimal rangkaian tadi, ada beban, ada penghantar, dan ada sumber tegangan, atau ya, tolong diingat baik-baik. Baik, kita teruskan. Nah, kembali ke dashboard. Jadi kalau Anda tadi sudah di rangkaian, Anda kembali ke dashboard itu Anda klik di sudut kanan atas ya. Di sudut kiri atas, sorry, maka akan kembali ke dashboard. Nah, kita buat lagi create new circuit. Kali ini kita ingin belajar review tentang hukum Ohm ya. Juga nanti kita kaitkan dengan hukum menghitung rangkaian atau menghitung resistor seri dan paralel ya. Baik. Nah, seperti biasa ini kita ganti namanya menjadi hukum Ohm. Nah, kemudian kita bentuk rangkaiannya. Oh ya, sebentar, ini ada pengantar ya. Nah, jadi review apa itu hukum Ohm ya? Hukum Ohm itu ya dicetuskan oleh ilmuwan yang bernama George Simon Ohm. Jadi coba ini kembali rangkaian yang tadi sudah kita bangun ya. Misalkan di sini ada sumber tegangan ini ya, baterai DC, juga ada beban. Beban itu ada resistan di situ, juga ada penghantar atau konduktor, maka pada rangkaian ini mengalirlah arus listrik. Jadi di sini sudah terpenuhi ya, ada tegangan, ada beban, maka mengalirlah arus. Nah, hukum Ohm ya ditulis sebagai I atau kuat arus atau banyaknya arus yang mengalir sama dengan V tegangan dibagi dengan R atau resistansi atau hambatan ya. Saya ulangi, hukum Ohm, I atau kuat arus atau banyaknya arus yang mengalir adalah sama dengan tegangan ya, dibagi dengan R atau hambatan. Nah, berikutnya juga review juga. Resistor ini terbagi dua nanti ya, hubungannya ya. Kita bisa menghubungkan secara paralel ataupun seri. Nah, contoh, rangkaian sebelah kiri ini disebut rangkaian paralel. Kenapa rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian di mana terjadi pencabangan arus. Artinya arusnya terbagi dia nanti gitu. Titik inilah, ini titik pencabangannya kan. Pada titik ini, maka arus yang I ini akan terpecah menjadi I1 dan I2. Terjadi pencabangan disebut sebagai rangkaian paralel. Jika di sini ada dua buah resistor, maka R ekivalennya seper R ekivalen sama dengan seper R1 ditambah seper R2. Saya ulangin, seper R ekivalen sama dengan seper R1 tambah seper R2. Nah, rangkaian di sebelah kanan ini disebut seri. Kenapa seri? Pada rangkaian seri maka tidak terjadi pencabangan arus. Artinya arusnya tetap satu. Ini kan arusnya tetap satu nih. I aja dia. Tidak ada pencabangan. Ini disebut sebagai rangkaian seri. Jika di rangkaian itu ada resistor terhubung secara seri, maka R ekivalen adalah sama dengan R1 tambah R2 dan seterusnya. Tinggal menjumlah saja karena dia dihubungkan secara seri. Nah, baik. Sekarang kita kembali ke rangkaian kita tadi ya, hukum Ohm, buat namanya hukum Ohm, kemudian kita seperti biasa kita pasang sini baterai ya, di rotate. Nah, sekarang kita buat dulu, misalnya kita buat dulu rangkaian seri ya. Rangkaian seri maka kita membutuhkan dua buah resistor ya. Coba R1 kita buat besarnya satuannya kilo ya. Kilo kita buat 4 kilo ohm. Kemudian R2 kita buat besarnya ya ini kilo ohm ya, 5 kilo ohm. Nah, kemudian kita pengen mengukur kuat arus, maka kita butuh namanya multimeter. Maka Anda cari itu multimeter, kemudian Anda pasangkan dia di sebelah sini. Oke, sekarang gini, pengantar nih. Multimeter ini dia bisa mengukur 3 ya.
Dia bisa mengukur ampere, bisa mengukur voltage, bisa juga mengukur resistance. Nah, kita di sini kita ingin menggunakan alat ini untuk mengukur ampere, maka kita posisikan di modenya ampere. Oke ya, amperage ya. Kemudian cara memasangnya, ingat, namanya mengukur arus, maka mengukur arus itu ya si alat ukur ini mesti ikut dilalui gitu. Ingat tuh ya, itu prinsipil tuh. Kalau mengukur arus ya alat ini mesti ikut dilalui lah. Kalau nggak ikut dilalui gimana dia mengukur arusnya? Jadi dan pemasangannya, arus masuk usahakan di kutub yang merah, arus keluar usahakan di kutub yang hitam. Jadi dari sini kan tadi arus mengalir kan dari positif ya. Nah, jadi arus masuknya ke sini dulu buat ke yang merah, keluarnya baru kita sambungkan misalnya ke R1, kemudian R1-nya kan terhubung secara seri ke R2, kemudian dari R2 kembali ke sumber, kembali ke baterai, ke negatifnya gitu. Nah, seperti ini. Nah, coba kita start simulation. Kalau ini cara hukum apalah, itu hitungan kasar lah. Berapa R total di sini? Maka R total adalah 4 kilo ditambah 5 kilo, 9 kilo. Kalau 9 kilo, maka I-nya berapa? I sama dengan V per R. Berarti I sama dengan 9 volt dibagi 9 kilo ohm. Berapa itu? 1 miliampere ya? 1 miliampere ya? Coba kita simulasikan. Arus yang mengalir adalah 1000 mikroampere atau 1 miliampere. Berarti kan betul ya hukum Ohm tadi ya. Ketika R total, ini kan seri nih, maka R total adalah R1 tambah R2. 4 kilo ditambah 5 kilo, 9 kilo ohm. Maka I sama dengan V per R, 9 volt dibagi 9 kilo ohm, maka arusnya adalah 1 miliampere atau 1000 mikroampere. Oke ya? Oke.